Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Suci Aulia dengan NPM 25100102221. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas OAS dari Bapak Wagino Eskom Mkom, yaitu membuat dan menampilkan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, nomor halaman, dan daftar pustaka otomatis di Microsoft Word. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Jadi di video ini saya akan memulai dari halaman Word kosong dan menjelaskan langkah-langkahnya. Nah, setelah halaman Word kosong, kita akan mengetik semua struktur dokumennya. Seperti cover, kata pengantar, daftar isi, membuat jawaban. Nah, untuk langkah kedua, setelah semuanya saya sudah ketik, saya akan mengubahnya ke heading agar nanti bisa otomatis ke daftar isi, yaitu cover sampai daftar tabel kita memakai heading 1. Agar babnya tidak muncul, kita klik yang ini. Nah, untuk pendahuluan itu memakai heading 1 juga karena dia bab 1, karena pendahuluan itu bab 1. Latar belakang itu memakai heading 2. Pembahasan itu bab 2, jadi kita memakai heading 1. Ini memakai heading 2 karena dia isi dari bab 2. Penutup itu bab 3, kita pakai heading 1. Nah, untuk kesimpulan dan saran itu kita pakai heading 2. Nah, yang terakhir daftar pustaka kita pakai heading juga, heading 1. Agar babnya tidak muncul, kita tinggal klik ini lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bab 1 ini muncul dan 1.1 ini muncul. Yang pertama, kalian tinggal ke sini dan kalian klik yang ini. Nah, caranya itu kalian tinggal tulis bab di sini. Gini caranya. Saya akan ketik ulang. Tuh, kalian tinggal tulis bab, terus masih, terus kalian pilih non. Itu dengan angka Romawi karena setiap bab itu pasti pakai angka Romawi. Nah, untuk heading 2 itu seperti tadi, tapi kalian tinggal tulis 1 dan titik, baru numbernya kalian pilih pakai angka biasa. Itu untuk heading 2 level 1. Nah, jangan lupa kalian centang ini agar nanti tidak tidak tapi kalian harus ngeklik itu karena itu emang aturannya. Nah, setelah itu kalian okekan. Nah, itu untuk DP-nya tadi kalian tinggal ke sini. Nah, yang 1 pakai bold, Times Roman, ukurannya 14, ke tengah, warna hitam, ininya di sini, kalian ke format, ke paragraf. Nah, ini
Setelah semuanya sudah kita heading, kita tinggal next page dan Ctrl Enter. Kenapa ada yang di next page dan ada yang di Ctrl Enter? Karena pada penomoran halaman itu ada yang berbeda. Pada kata pengantar sampai daftar tabel itu menggunakan penomoran angka Romawi. Sedangkan pada pendahuluan, pembahasan sampai daftar pustaka itu menggunakan penomoran memakai angka biasa. Untuk bagian covernya kita taruh di sini, terus kita ke layout, kita pilih bricks, terus kita next page. Untuk bagian kata pengantar, kita Ctrl Enter saja, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan pendahuluan ini kita next page. Nah, terus kita Ctrl Enter lagi, Ctrl Enter. Setelah semuanya sudah seperti ini, kita tinggal memori saja atau penomoran halaman. Untuk bagian cover, di bawahnya kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita ke header dan footer, kita pilih page number, kita ke format page numbers, terus kita pilih yang angka Romawi. Nah, terus kita oke kan. Setelah itu kita ke page number lagi, terus kita pilih yang bottom of page. Kita pilih yang plain number 2. Nah, karena pada bagian cover itu kita tidak memori, kita hilangkan saja atau kita sembunyikan. Nah, pada bagian ini kita centang. Otomatis dia akan hilang sendiri. Nah, untuk pada bagian kata pengantar, karena di sini masih memakai angka biasa, kita ubah menjadi angka Romawi. Kita ke page number lagi, terus ini, pilih yang ini. Oke. Setelah itu, otomatis pada bab 1 pendahuluan, dia akan berubah sendiri menjadi angka biasa karena kita sudah menexpect-kan tadi. Itu gunanya nexpect supaya penomoran halamannya itu berbeda dengan yang daftar gambar, daftar tabel, kata pengantar, dan daftar isi itu menggunakan penomoran halaman angka Romawi. Sedangkan pada pembahasan, pendahuluan, daftar pustaka, dan penutup itu menggunakan angka biasa. Setelah bab 2 dari jurnal saya sudah tambahkan, saya akan melanjutkan membahaskan atau menampilkan cara pembuatan gambar otomatis dan tabel otomatis. Nah, di sini saya akan menambahkan gambar terlebih dahulu, yaitu kita tinggal ke insert, terus kita pilih pictures, kita pilih yang paling atas, terus kita pilih gambar yang sudah kita download, terus kita insertkan saja. Nah, otomatis kita tinggal perbaiki saja sesuai yang kita mau. Ke home, kita hendak di tengah. Ini untuk gambar pertama, dan gambar kedua saya akan taruh di sini. Tinggal enter. Kita ke insert lagi, ke pictures, terus ke sini. Nah, otomatis dia akan muncul. Nah, cara menamakan gambar supaya dia otomatis, kalian harus tahu kalau pada gambar itu namanya itu di bawah, sedangkan pada bagian tabel itu di atas. Nah, kita akan menambahkannya secara otomatis. Klik enter, terus kita pilih reference, terus kita pilih insert caption, terus kita pilih gambar ini.
otomatis dia akan muncul gambar 2.1. Kenapa ini gambar 2? Karena dia ada di pembahasan bab 2. Nah, kita tulis misalkan organisasi komputer. Nah, selanjutnya untuk bab 2 seperti itu juga. Ini aja, gengs. Nah, bab 2 kita taruh juga ya. Kita pengen subchapter lagi, terus kita pilih gambar 2-nya lagi karena ini masih di pembahasan. Nah, kita arsitektur komputer. Karena saya sudah mengandak gambarnya, ada gambar 1 dan ada yang gambar 2, kita akan ke daftar gambar, mengotomatiskan supaya dia muncul di sini. Caranya itu kita tinggal ke reference, terus kita ke insert table of figures. Nah, terus kita pilih yang gambar 2 ini, gambar 2 titik. Nah, kita pilih yang ini, terus kita lihat modify-nya. Ada pakai Times Roman, pakai 12, terus ini, pakai ini juga. Oke kan? Oke. Oke. Nah, otomatis dia akan muncul. Dia akan muncul seperti pada di gambar ini. Gambar 2.1, gambar 2.2. Karena daftar gambarnya sudah otomatis, kita akan mengotomatiskan lagi pada daftar tabel. Nah, untuk daftar gambar itu kan ada di bawah nih. Nah, kalau daftar tabel itu ada di atas. Caranya itu seperti daftar gambar, kita enter saja. Terus kita ke insert caption. Jangan pilih gambar karena ini tabel, kita pilih kita bikin karena di sini belum ada tabel, kita new label, kita ketik tabel 2 titik. Kenapa 2? Karena dia ada di pembahasan bab 2. Pilih. Nah, oke. Otomatis dia akan muncul. Kita tulis organisasi. Untuk tabel yang pertama, nah untuk tabel kedua itu sama saja, kita ke insert caption lagi, pilih yang tabel, jangan gambar, terus kita okekan. Nah, otomatis dia akan muncul sendiri. Kita ketik arsitektur komputer. Nah, karena pada tabel 1 dan tabel 2 sudah ada, kita ke bagian daftar tabelnya supaya otomatis kursor yang kita taruh di sini, terus kita enter, kita ke reference lagi, kita pilih ini lagi seperti pada gambar tadi, terus kita pilih tabel, jangan gambar, karena kalau kita pilih gambar otomatis dia tidak akan muncul. Nah, sama seperti gambar tadi, modifnya sama saja, kita oke kan. Nah, otomatis dia akan muncul sendiri seperti tabel yang sudah kita otomatiskan tadi nih. Nah, seperti itu. Karena daftar gambar dan daftar tabelnya sudah otomatis, di sini saya akan melanjutkan daftar pustaka otomatis. Nah, sebelumnya kan tadi materinya sudah kita cari di jurnal tuh. Kita harus menambahkan referensi di materinya. Karena kalau kita tidak menambahkan referensinya, otomatis di daftar pustaka itu tidak akan muncul. Nah, caranya itu begini. Caranya itu seperti ini. Kita unboxing kursornya, kita ke Zotero, kita ke add edit citation. Kita pilih classic view. Nah,
kalian harus simpan PDF-nya atau yang kalian cari di jurnal, karena kalau kalian tidak mengandak di Zotero, otomatis dia tidak akan muncul seperti ini. Nah, klik saja materi yang kalian sudah simpan, tinggal klik oke. Otomatis dia akan muncul sendiri seperti ini. Satu lagi, kita ke sini. Seperti tadi, classic view. Karena referensinya sudah ada, otomatis daftar pustakanya tidak bisa kita munculkan. Caranya itu tinggal kita klik, kita add ID Recovery. Nah, otomatis daftar pustakanya akan muncul sendiri karena kita sudah menampilkan referensi materinya. Kita menambahkan referensinya dari mana jurnal itu. Nah, ini dia. Jadi, itu gampang banget ya, gengs, untuk daftar pustakanya. Karena tadi daftar pustakanya sudah otomatis dan yang terakhir adalah daftar isi otomatis. Nah, cara menampilkannya itu adalah kalian ke reference, terus kalian pilih table of contents, terus kalian ke kostum dulu. Nah, kalian pilih modify. Nah, untuk touch 1 pakai Times Roman, ukurannya 14, terus kalian ke modify lagi. Nah, di sini pakai bold besar, warna hitam, rata di sini, di tengah, terus ke format, ke paragraf. Nah, 0, di sini 0 semua. Di line spacingnya 1,5. Oke kan? Kita oke kan. Nah, untuk touch 2 itu Times Roman, tapi dia tuh 12, enggak 14. Nah, sama aja, tapi yang beda tuh cuma yang ini. Membedakan. Nah, untuk touch 3 itu kayaknya sama deh sama yang touch 2 juga nih. Dia menggunakan 12 juga, menggunakan yang di tengah, ini terus menggunakan ini juga. Nah, seperti itu, guys. Kalian tinggal oke. Nah, otomatis dia akan muncul sendiri. Nah, ada cover, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka. Nah, itulah video yang bisa saya sampaikan. Sekian penjelasan video dari saya. Cara membuat daftar pustaka otomatis, daftar isi otomatis, daftar gambar, daftar tabel, penomoran halaman di Microsoft Word. Kalau ada bagian yang kurang jelas, saya minta maaf karena saya juga sebenarnya kurang paham dan masih belajar, tapi saya bisa kok sedikit. Semoga videonya tetap membantu dan bermanfaat.